Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gelviska Putri dengan NPM 239110332. Di sini saya akan mempresentasikan khalayak gen alfa dalam jurnalistik. Yang pertama kita bahas adalah latar belakang gen alfa sendiri, yaitu lahir antara tahun 2010 dan 2010 sampai 2025. Generasi yang tumbuh di era digital ini penuh dengan teknologi canggih seperti internet, perangkat, dan media sosial. Di mana anak-anak di usia antara 2010 sampai 2025 bakalan tumbuh dengan digital kayak media sosial, internet, perangkat, dan teknologi canggih lainnya. Gen Alpha sendiri adalah penting untuk membuat konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik, yaitu karakteristik dalam jurnalis di Gen Alpha sendiri, yaitu ada pilihan konten visual. Pilihan konten visual yang diminati oleh Gen Alpha sendiri, yaitu yang memiliki animasi, video, dan infografis pada teks yang rumit. Gen Alpha sendiri itu tidak suka dengan konten-konten yang panjang, yang rumit. Mereka lebih suka dengan konten yang singkat dan menarik, dan yang paling penting mudah dipahami. Karena fokus Gen Alpha sendiri itu sangat-sangat singkat ya teman-teman. Yang ketiga ada interaktif dan partisipatif. Mereka menyukai konten yang melibatkan interaksi seperti kuis, survei, atau permainan. Karena rata-rata di usia 15 tahun ke bawah, mereka suka belajar yang sambil bermain atau bermain sambil belajar. Yang keempat itu adalah peduli dengan isu sosial dan lingkungan. Gen Alpha itu lebih sadar akan masalah internasional seperti perubahan iklim di suatu negara, keberagaman, dan kesetaraan. Yang ketiga kita bahas ada implikasi bagi jurnalistik. Implikasi bagi jurnalistik di halayak Gen Alpha sendiri, Gen Alpha itu lebih suka video pendek yang tidak membuang waktu, yang memiliki infografis yang cukup untuk mereka, dan konten augmented reality atau ER yang kita kenal ya, yang digunakan oleh jurnalis. Jadi untuk menarik Gen Alpha bagi jurnalistik itu ya itu tadi, kita harus memiliki animasi, videografis, infografis, dan konten-konten augmented reality. Karena Gen Alpha lebih banyak mengonsumsi konten melalui platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan aplikasi yang dikhususkan untuk anak-anak. Platform distribusi juga memiliki dampak pada jurnalisme, karena jurnalis juga rata-rata kita memakai uh, platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan aplikasi yang lainnya. Di zaman sekarang juga Gen Alpha rata-rata sudah dikasih makan dengan konten-konten tersebut, dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Bahasa dan gaya penyampaian juga itu sangat-sangat menjadi implikasi bagi Gen Alpha. Kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan usia mereka. Gaya penyampaian yang menyenangkan dan santai itu juga memiliki daya tarik bagi mereka. Sebagai jurnalistik, kita harus memiliki konten-konten yang mendidik untuk Gen Alpha agar Gen Alpha menyukainya. Jurnalis juga dapat menggabungkan elemen edukasi dengan cerita yang menarik. Yang paling penting, yang terakhir, kita harus memiliki keamanan dan etika karena Gen Alpha sendiri masih anak-anak. Materi yang disajikan harus aman dan sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya, itu ada tantangan bagi jurnalis untuk Gen Alpha, yaitu kompetensi dengan konten hiburan. Gen Alpha menampilkan banyak konten hiburan dalam berbagai platform ya teman-teman. Jadi Gen Alpha itu lebih senang dengan yang saya bilang tadi, lebih senang belajar sambil bermain. Literasi media, Gen Alpha juga harus dididik dengan literasi media sejak kecil agar mereka dapat membedakan antara informasi asli atau palsu. Karena sekarang di zaman sekarang banyak informasi-informasi hoax dan lain-lainnya. Jadi kita harus
mengajarkan gen alfa sejak dini biar gen alfa tahu yang mana yang palsu, yang mana bukan. Selanjutnya, kita ada peluang bagi jurnalistik untuk mengambil hatinya khalayak gen alfa sendiri itu banyak yang berbeda ya teman-teman, karena kita harus membutuhkan pendekatan sebagai jurnalistik yang kreatif dan harus tetap relevan dengan generasi ini, karena rata-rata untuk kita menjadi jurnalistik sendiri kita harus memiliki pendekatan antara semua gen yang kita ada ya di Indonesia ini. Ada gen X, milenial, gen Z, dan ada gen alpha paling bawah. Terus sekarang kita udah ada yang baru kalau nggak salah saya. Karena media ini sangat-sangat bisa saja mengubah platform gaya penyampaian dan format mereka. Jadi kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, yang mudah dicerna untuk gen alpha sendiri. Jurnalistik juga dapat terus berkembang dan menjangkau generasi masa depan dengan memahami karakteristik dan kebutuhan gen alpha yang sudah kita bahas tadi. Ada karakteristik, ada implikasi, dan ada tantangannya. Nah, itu sendiri harus kita pelajari sebagai jurnalistik karena itu akan menjadi tolak ukur mereka. Gen alpha sendiri itu memiliki pendekatan yang unik bagi jurnalistik yang inovatif. Untuk tetap relevan, media harus menggabungkan teknologi format visual, konten interaktif. Selain itu, penting untuk memastikan konten yang disajikan itu aman, edukatif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada generasi gen alpha sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan khalayak gen alpha di digital jurnalisme kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.